Miskin dan istrinya dulunya berasal dari Kayangan, tetapi disumpahi Bantara Indera sehingga hidup terlantar di desa Antabranta. Mereka sangat dibenci orang dan selalu diusir hingga akhirnya tinggal di hutan dan hanya makan batang kayu serta buah-buahan. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil 3 bulan. Ia mengidam buah mempelam dari taman raja dan menangis karena tidak bisa mendapatkannya. Si miskin teringat bahwa raja sangat membenci mereka, sehingga istrinya takut suaminya dibunuh jika si miskin mencoba mengambil buah itu, namun karena rasa sayangnya, si miskin tetap bertekad mencari buah mempelai untuk istrinya. Rasanya aku mau mati saja, mau meminta ke rumah orang pun aku takut. Bahkan hanya tidak diberi apa-apa, mendekati rumah orang saja tidak berani. Begitulah kehidupan si miskin setiap hari. Ketika hari mulailah petang, si miskin berjalan masuk ke hutan seperti biasanya. Disitulah ia tidur. Ia membersihkan darah-darah kering di tubuhnya. Setelah itu, ia pun tidur di hutan itu. Keesokan paginya, si miskin berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, rasanya aku mau mati. Tubuhku sangat sakit. Aku sudah tidak berdaya. Seluruh tubuhku seperti hancur." Lalu ia menangis tersedih-sedih. Istrinya sangat iba melihat keadaan suaminya. Ia pun ikut menangis. Kemudian ia mengambil daun-daunan, mengunyahnya, lalu mengoleskannya ke seluruh tubuh suaminya sambil berkata, "Sudahlah tuanku, jangan menangis." Sebenarnya si miskin adalah seorang raja dari negeri keinderaan, tetapi ia berubah menjadi miskin karena ia terkena kutukan Bantara Indera. Setelah diobati istrinya, tubuhnya sedikit lebih segar. Lalu ia masuk ke hutan mencari bibit ambat sebagai makanan untuk istrinya. Begitulah mereka hidup berdua setiap hari. Beberapa waktu kemudian istrinya hamil 3 bulan. Ia mengidam ingin makan buah mempelam yang ada di taman raja. Suaminya gelisah karena saat masih menjadi raja, ia tidak ingin punya anak. Tapi sekarang justru istrinya hamil saat mereka hidup susah. Ia berkata bahwa istrinya ingin membahayakan dirinya karena untuk mendekati kampung orang saja mereka tidak boleh, apalagi masuk taman raja dan meminta buah mempelam. Istri si miskin sangat ingin makan buah mempelam yang ada di taman raja. Dia sampai menangis dan tidak memakan apapun kalau bukan buah itu. Melihat istrinya seperti orang yang hampir mati karena terlalu menginginkan buah tersebut, si miskin akhirnya memberanikan diri pergi menghadap Maharaja Indrajara. Di hadapan raja dan para pembesar, si miskin memohon agar diberi suatu daun mempelam yang jauh dari pohon raja. Raja bertanya untuk apa daun itu, dan si miskin menjawab bahwa itu hanya untuk dimakan oleh istrinya. Raja kemudian memerintahkan bulu balang untuk mengembalikan sehelai daun mempelam dan memberikannya kepada si miskin. Setelah mendapatkannya, si miskin pulang. Istrinya sangat senang ketika melihat suaminya membawa daun mempelam itu, bahkan tertawa gembira lalu langsung memakannya. Sekian persembahan dongeng dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.